Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera selalu buat kita semuanya dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini di hari Kamis tanggal 4 November 2021. Mari kita kembali beribadah kepada Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 831. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami boleh berkumpul dan bertemu kembali, bersekutu bersama memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebelum kami berangkat kepada aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami oleh firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada yang diberkati oleh Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini. Hari Kamis tanggal 4 November 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, mambahena dengan tu diri nado bawa nabasa.
alai pasusa sibuk nasab diri do, halak nagarang roha. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mungkin bertanya, apa maksud dari ayat ini? Bagaimana orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri? Bukankah ketika seseorang bermurah hati, ia akan kehilangan sebagian apa yang ia miliki? Ketika kita memberi uang kepada orang lain, bukankah uang kita berkurang? Saudara, itu konsep dunia. Tetapi dalam konsep Tuhan, tidaklah demikian. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ya, itu jelas. Itu kita tahu. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ketika kita mengerti kebenaran ini, saat kita memberi, tentu ada sukacita tersendiri dalam hati kita yang berasal dari Allah. Karena kita adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya Tuhan, maka kita akan bersukacita. Kita masih dipakai, kita masih diperkenankan menjadi alatnya Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita mengampuni, ada damai dalam hati kita. Karena kita terlepas dari kebencian, kita terlepas dari kemarahan. Itu sebabnya dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pertanyaan berikutnya adalah, saudara-saudaraku, lalu bagaimana kita bermurah hati? Firman Tuhan dalam Amsal yang ketiga ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, ayat ini menyiratkan bahwa ada bagian atau hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Lihatlah orang Samaria, dia tidak membatasi dirinya bermurah hati atas suku, ras, agama pada saat menolong orang Yahudi yang dirampok dan dipukul sampai babak belur. Sedangkan imam, orang Lewi, membatasi dirinya pada aturan yang kelihatannya suci, tetapi tidak memiliki kasih dari Tuhan. Saudaraku sekalian, seringkali murah hati itu dibungkus dengan motivasi, benefit yang salah. Kita bermurah hati pada orang-orang tertentu saja. Ingatlah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya memprioritaskan kebaikan kita kepada orang yang tidak bisa membalasnya. Bukan berarti tidak kepada yang lain. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 12-14, Tuhan Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya,
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita. Firman Tuhan berkata sekali lagi, orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuhan mampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah yang kami rasakan. Mampukan kami untuk dapat bermurah hati sepanjang hidup kami pada orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan, supaya kami memprioritaskan kemurah hatian kami pada orang-orang yang seperti itu, agar kami memperoleh bahagia yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 716. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.